Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Saya Raffi Rizky Andila dengan 2210501029 dari Prodi D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pertama, saya akan memaparkan proyek dari rancang bangun website edukasi lalu lintas dalam mendukung program keselamatan berkendara Jasara Harja. Namun sebelum saya memulai mempresentasikan websitenya, sebelumnya saya akan mempresentasikan website spesifikasinya terlebih dahulu. Pertama, bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah PHP. Kenapa saya menggunakan PHP? Karena PHP ini open source sifatnya, kemudian cukup kompatibel, dan saya juga menggunakan operation system Windows. Selanjutnya, bahasa PHP ini saya gunakan agar website ini dapat dideploy di dalam server yang akan dideploy nantinya pada pihak instansi, yaitu Niaga Hoster. Yang kedua, saya menggunakan backend framework yaitu Laravel. Kenapa saya menggunakan backend framework Laravel? Dikarenakan Laravel sudah terstruktur dan didukung oleh bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, saya menggunakan database MySQL. Kenapa saya menggunakan database MySQL? Dikarenakan database MySQL sudah terstruktur, mudah untuk digunakan, dan untuk jangka panjang. Selanjutnya, ada front-end framework. Front-end framework ini saya menggunakan Tailwind CSS. Kenapa saya menggunakan Tailwind CSS ini? Karena Tailwind mudah di-customize, berbeda dengan Bootstrap, yang dimana Bootstrap ini sedikit sulit untuk di-custom. Tetapi jika kita menggunakan Tailwind, kita lebih mudah untuk customize dari objek-objek yang akan kita rubah nantinya. Selanjutnya, saya juga menggunakan UI Kit Library, yaitu Flowbyte. Kenapa saya menggunakan Flowbyte? Karena Flowbyte ini didukung oleh Tailwind CSS. Karena memang pada dasarnya Flowbyte ini menggunakan CSS dari Tailwind library-nya. Kemudian, Flowbyte mengcustom kelas-kelas dari Tailwind ini menjadi sebuah objek-objek yang kita dapat gunakan langsung, dan kita bisa dapat customize sesuai keinginan kita. Selanjutnya, website presentation, saya akan memaparkan website saya yang saya buat, yaitu edulalulintas.com, yang akan nantinya dideploy oleh pihak instansi. Berikut adalah presentasi website. Ini adalah tampilan landing page dari website edukasi lalu lintas, yang dimana pada landing page ini saya menggunakan carousel untuk menarik perhatian pengunjung, agar pengunjung juga paham apa website ini sebenarnya. Yang pertama, saya menjelaskan ada tulisan edukasi lalu lintas, yang dimana edukasi lalu lintas ini adalah platform digital keselamatan lalu lintas. Yang kedua, ada data yang saya ambil. Menurut Badan Pusat Statistik, total kecelakaan lalu lintas sekian. eh, ini adalah alasan kenapa pembuatan website ini bisa terjadi. Yang ketiga, saya menjelaskan juga eh, ada fitur untuk jelajahi, baca online, dan unduh buku pada website saya. Selanjutnya, selain ada buku elektronik, kita juga memiliki video elektronik. Lanjut. Selanjutnya, yang terakhir ada sedikit sedikit slogan: tingkatkan kesadaran berlalu lintas bersama kami, edulalulintas.com. Selanjutnya, ketika kita slide ke bawah, kita akan menemukan form untuk pencarian dari item yang ingin kita cari. Selanjutnya, pada section ketiga ini ada video, yang dimana video ini
yang diminta oleh pihak instansi untuk ditampilkan pada halaman brand. Kita play sebentar. Di Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi. Setiap tahun, ribuan nyawa melayang dan banyak yang terluka. Belum lagi dampak penurunan tingkat ekonomi akibat kecelakaan yang seharusnya bisa dicegah. Baik, sekian dari video alasan mengapa platform digital edukasi lalu lintas ini sangat dibutuhkan. Berikut adalah videonya. Selanjutnya, kita juga memberikan top 3 dari trending books yang paling sering user buka. Selanjutnya ada top 3 dari trending video. Top 3 dari trending video yang dimana ini adalah video-video yang paling sering user buka. Selanjutnya paling bawah ada footer. Footer ini yang selalu ada di setiap halaman kita. Selanjutnya kita coba untuk search pada section kedua ini. Kita coba masukkan kata kunci berkendara. Selanjutnya kita bisa milih kategori. Kita pilih elektronik buku. Selanjutnya untuk tahun publikasi kita bisa customize juga. Namun untuk menampilkan semua kita tidak perlu. Lagi kita search aja. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman repository. Di halaman repository ini eh, sudah ditampilkan beberapa item-item yang ingin kita baca atau kita kunjungi. Baik, kita masuk ke section top 3 trending books ini. Top 3 trending books ini, eh, ketika kita klik di sini, dia akan langsung masuk ke eh, detail itemnya. Namun, untuk mengakses detail item ini, diperlukan login terlebih dahulu. Jadi, untuk tamu atau eh, pengunjung yang tidak login, tidak dapat mengakses item tersebut. Semua item yang ada di platform edukasi lalu lintas ini. Selanjutnya, sama juga halnya dengan top 3 trending video. Lalu, kita lanjut ke halaman repository. Di halaman repository ini, kita dapat mencari kata kunci dari item-item yang akan kita cari di platform ini. Selanjutnya, ini adalah seluruh item yang ada di platform edukasi lalu lintas ini. Sekarang kita search, kita coba search SMP. Untuk tahunnya mungkin hmm, kita set di 2015 hingga 2020. Baik, muncul beberapa item buku elektronik dikarenakan video edukasi tidak ada, namun dapat ditemukan item buku elektronik yang mengenai tentang keyword SMP. Baik. Selanjutnya, eh, untuk mengakses item tersebut, kita akan memerlukan login terlebih dahulu. Pada halaman login ini atau sign in, dibutuhkan email dan password, yang dimana email ini yang sudah kita buat sebelumnya. Namun, ketika user belum memiliki akun, dia dapat sign up di sini. Nah, pada halaman sign up akan diminta beberapa data dari pengguna. Seperti saya, mungkin saya akan masukkan data saya sendiri, dari sekolah Andila. Kemudian untuk emailnya, eh, kita kita coba browse.
Mungkin dikarenakan saya sudah memiliki akun, maka saya tidak perlu melakukan sign up lagi. Di sini kita coba untuk melakukan sign in terlebih dahulu untuk menggunakan akun saya. Baik, ketika sudah sign in, maka akan langsung masuk ke item yang ingin kita kunjungi. Ini adalah halaman detail item dari buku yang dimana pada section pertama di paling atas ada judul dari buku itu tersendiri yang dimana buku ini dengan judul Diseminasi Kurikulum Pendidikan Lalu Lintas SMA kelas 12. Kemudian ada kategori dari item tersebut yaitu buku elektronik. Selanjutnya ada tahun publikasi buku tersebut. Kemudian dalam box ini terdapat sedikit deskripsi yang dimana deskripsi ini menggambarkan isi dari buku tersebut. Selanjutnya ada kata kunci yang relevan untuk buku ini adalah pendidikan lalu lintas, eh, kurikulum merdeka, SMA dan kelas 12. Selanjutnya di sini kita langsung bisa scroll untuk membaca buku yang ingin kita akses. Kita boleh scroll, kita baca, atau kita bisa find text di sini untuk menemukan teks. Kan? Seperti itu. Selanjutnya, eh, kita memiliki di sini ada 3 button. Yang pertama ada lihat detail, unduh buku, dan bagikan. Untuk lihat detail ini, maka user akan diarahkan ke halaman eh, detail dari buku tersebut untuk melihat view secara langsung dengan jelas. Kemudian yang kedua ada unduh buku yang dimana ketika kita klik maka buku akan langsung terunduh secara otomatis. Selanjutnya bagikan ini ketika kita klik akan muncul pop up yang dimana ada beberapa sosial media yang dapat kita bagikan, diantaranya ada WhatsApp, Facebook, Twitter, dan email. Selanjutnya eh, sekian untuk detail buku. Kemudian kita akan masuk ke detail video. Baik, untuk detail video ini cukup sama seperti detail buku yang dimana di atas ada judul buku, Sayangi Nyawamu, video klip sosialisasi keselamatan berkendara. Selanjutnya ada selanjutnya ada kategori dan tahun publikasi, kemudian ada deskripsinya, lalu ada kata kunci, lagu, Sayangi Nyawamu, dan sosialisasi. Kemudian user dapat menonton secara langsung di website kita. Ya. Kemudian ada 2 button yang dimana yang button pertama adalah tonton di YouTube. Tonton di YouTube ini akan mengarahkan kita langsung ke buku yang akan kita eh, maaf diarahkan ke video yang akan kita tonton nanti. Selanjutnya eh, yang kedua ada button bagikan. Bagikan ini sama halnya seperti detail buku tadi. Bagikan ini akan membagikan ke beberapa platform sosial media yaitu WhatsApp, Facebook, Twitter, dan email. Baik, selanjutnya kita close terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke repository. Selanjutnya pada halaman repository ini, ketika kita belum menemukan item yang kita inginkan, kita bisa langsung request item. Request item ini akan datanya akan dikirimkan ke admin, yang dimana
akan tampil langsung di halaman admin nanti. Di sini ada beberapa kebutuhan data yang akan diinputkan. Yang pertama ada kategori, judul, kita contohkan keselamatan. Lalu lintas. Kemudian ada tahun publikasi, bisa memilih secara langsung dari Radio Button 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. Atau jika ingin custom tahun di bawah 2021, bisa langsung ketikkan tahun di sini. Kita coba di 2022. Kirim request. Baik, sudah muncul notifikasi berhasil request berhasil dikirim. Kemudian eh, ketika kita scroll, kita akan melihat status request. Status request ini eh, beberapa item yang sudah kita request sebelumnya. Karena kan saya sudah melakukan percobaan request, yang pertama ada test request 3, eh, berstatus berhasil dikirim dan dapat kita lihat secara langsung. Yang kedua ada keselamatan lalu lintas dengan status masih diproses dan kita tidak bisa melihat. Selanjutnya ada tes request 1 yang dimana statusnya ditolak dan kita juga tidak bisa lihat. Ketika kita lihat ini, eh, maka akan diarahkan di halaman repositori dengan hasil pencarian item ini yang ingin kita cari. Selanjutnya, sekian untuk halaman repositori. Selanjutnya ada halaman tentang kami. Tentang kami ini sedikit penjelasan tentang website edukasi lalu lintas. Pada section pertama ini ada sedikit slogan dari edukasi lalu lintas. Ya, edukasi lalu lintas berupaya membangun generasi muda yang peduli keselamatan dan tertib berlalu lintas sejak dini. Kemudian ada button yang mengarahkan ke halaman resmi dari Jasara Harja. Berikut adalah halaman Jasara Harja. Kita close. Kemudian ketika kita scroll, ada beberapa penjelasan tentang website edukasi lalu lintas ini. Dan kita juga menggunakan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Kemudian yang keempat ada halaman forum diskusi. Forum diskusi ini seperti FAQ, namun pada website ini diberi nama seperti forum diskusi. Itu permintaan dari instansi tersendiri. Yang pertama ada sedikit kata singkat. Pendapatmu adalah evaluasi kami. Diskusimu adalah kontribusi berharga untuk mengembangkan Edu Lantas menjadi platform edukasi lalu lintas yang lebih baik. Selanjutnya ada temukan pertanyaanmu. Selanjutnya ada temukan pertanyaanmu yang akan mengarahkan ke bawah langsung. Lanjut di sini kita bisa memasukkan kata kunci atau melihat beberapa pertanyaan dari user-user sebelumnya dan kita juga bisa melihat balasan dari admin tersebut. Contoh yang pertama ada bagaimana cara membagikan buku yang kita baca dari platform ini. Lalu admin menjawab pertanyaan yang menarik. Untuk membagikan buku yang Anda baca pada platform edukasi lalu lintas, Anda bisa klik link tautan buku yang Anda ingin bagikan, lalu bagikan tautan ke sosial media yang ingin Anda bagikan. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kemudian kita juga bisa mencari pertanyaan, contohnya seperti platform. Jadi kita lihat, oke. Langsung tampil beberapa pertanyaan dan jawaban yang mengandung kata platform.
Kemudian jika kita belum menemukan jawaban, kita dapat mengunjungi halaman tanya admin untuk mengirimkan pertanyaan pada admin. Kita coba eh, kirim pertanyaan, bagaimana bagaimana cara mengakses buku edukasi lalu lintas eh, tanpa menggunakan tanpa akun tanpa membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya ada button kirim pertanyaan dan kita klik, maka akan muncul notifikasi berhasil, pertanyaan berhasil dikirim. Yang artinya pertanyaan tadi sudah dikirimkan ke admin yang nanti akan kita bisa baca pada halaman dashboard admin nanti. Kemudian sekian untuk forum diskusi. Selanjutnya ada eh, pada Naver ada hubungi kami. Yang pertama ada alamat kantor, ketika kita klik maka akan diarahkan ke Google Maps dari PT Jasa Raja Kanwil DKI Jakarta. Lalu yang kedua ada nomor telepon yang ketika ketika kita klik kita akan diarahkan ke ketika kita menggunakan handphone kita akan diarahkan langsung ke aplikasi telepon kita. Seperti itu. Baik, untuk halamannya akan yang bisa diakses user adalah sekian. Kemudian saya juga akan menampilkan bagaimana edukasi lalu lintas ini ketika berada pada device mobile. Eh, Baik, ini untuk dashboard home-nya seperti ini, tidak jauh berbeda, namun eh, dengan ukuran yang lebih kecil saja. Sama persis, top 3 trending books dibuat menjadi 2:1, sama dengan halnya top 3 trending video 2:1 juga. Untuk footernya sama. Oh ya, untuk footer ini kita juga menjelaskan eh, untuk footer ini kita juga menjelaskan bahwa website ini resmi dari PT Jasa Raja Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta. Terus selanjutnya ada beberapa detail tentang Jasa Raja ini. Kemudian ada alamat kantor dan nomor telepon. Kemudian ada beberapa laman resmi dari Jasa Raja yaitu Instagram, YouTube, dan situs resmi. Kemudian kita lanjut ke untuk tampilan mobile pada halaman beranda seperti ini. Selanjutnya kita lanjut untuk navbarnya seperti ini. Navbar ini ketika berada di paling atas maka dia akan warna full white dengan opacity 100%. Kemudian ketika kita ketika kita scroll ke bawah maka navbar akan berturun opacity-nya yang menghasilkan efek blur. Kemudian kita coba untuk halaman repository. Pada halaman repository mirip juga seperti menggunakan device desktop tadi, namun dengan objek-objek yang lebih kecil saja. Baik, ini akan ditampilkan dengan dua item per barisnya. Kemudian ini juga tidak ditampilkan semua langsung, yang dimana kita ada eh, s- bukan slider, ini pagination. Di sini ada pagination yang dimana setiap page dia akan menampilkan
beberapa item saja, tidak keseluruhan. Kemudian kita bisa next ke page selanjutnya yang dimana ada item-item selanjutnya. Jadi kenapa dibuat seperti ini agar website tidak menimbulkan lag nantinya. Ketika ketika website meload data terlalu banyak, maka akan menimbulkan lag. Kemudian untuk halaman detail itemnya sangat mirip. Kemudian untuk lihat detailnya mirip juga, sama, jauh-jauh berbeda. Kemudian untuk unduh buku sama, untuk pop up-nya sama juga. Kemudian untuk halaman tentang kami eh, juga sama seperti desktop tadinya, namun dengan ukuran yang lebih kecil, tidak ada yang berubah. Kemudian pada halaman forum diskusi pun sama juga, tidak ada yang berubah, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Di sini untuk forum diskusi kita juga menggunakan pagination yang dimana tidak semua pertanyaan ditampilkan karena akan meload data terlalu banyak. Kita menghindari lag juga supaya website dapat dapat berjalan lebih cepat nantinya. Baik, sekian untuk pemaparan dari halaman yang dapat diakses oleh user. Kemudian eh, kita lanjut ke dashboard admin. Baik, pada profile ini kita dapat melihat data biodata kita yaitu nama, email, dan role dari akun tersebut. Karena role saya adalah sebagai admin, maka di sini ada tulisan admin yang dimana admin ini akan admin ini akan memunculkan satu eh, menu dashboard di sini dan ada sign out juga. Kita klik menu dashboard. Baik, pada halaman dashboard ini, ketika user mengakses URL yang kita miliki ini, nantinya dia akan tidak bisa mengakses, maka akan dia dikembalikan ke halaman beranda. Dikarenakan akses untuk halaman dashboard admin hanya dimiliki oleh admin itu sendiri, role admin saja. Baik, selanjutnya ada dashboard admin. Yang pertama ada dashboard statistik pengunjung. Untuk dashboard statistik pengunjung ini, di sini yang pertama ada section pertama ada pengunjung 5 tahun terakhir, yaitu mulai dari 2021 hingga 2025, dan kita juga dapat melihat jumlah pengunjung apakah meningkat atau bagaimana. Kita lihat pada bulan Januari. Bulan Januari pada tahun 2025 yang berwarna ungu terdapat 6 eh, pengunjung platform edukasi lalu lintas. Kemudian bulan Februari terdapat 30 hingga ternyata di bulan Juni ini belum ada dikarenakan untuk saat ini kita berada di bulan Mei, yang dimana bulan Mei ini terdapat 46 pengunjung. Selanjutnya pada bulan November 2024 yang berwarna hijau marun, maaf, untuk berwarna hijau 2024 bulan November berada di angka 480. Kemudian pada section kedua ada pengunjung bulanan tahun 2025. Tahun ini akan berubah ketika kita memilih tahun di sini. Kita dapat lihat dulu di bawahnya. Pada bulan Januari terdapat 6 pengunjung seperti yang tadi kita lihat. Pada di bulan Februari 2025 terdapat 30 pengunjung, di bulan Maret 8 pengunjung, hingga seterusnya. Kemudian kita coba berganti tahun ke 2024. Baik, dari 2024 seperti yang ditampilkan tadi, di sini tidak ada data
yang menunjukkan tahun 2024 hanya ada di bulan November dan Desember saja. Kita dapat lihat di bulan November baik sesuai 481, kemudian kita lihat di atas juga 481, dan di sini untuk bulan Desember 2024 ada 42 pengunjung, kemudian di sini ada 42 pengunjung juga. Kemudian yang section ketiga ada statistik pengunjung item bulanan, yang dimana ini adalah item-item yang paling sering user kunjungi. Bisa lihat di tahun 2025 ternyata ada video edukasi yang dimana jumlah pengunjungnya ada 18. Untuk diseminasi kurikulum pendidikan lalu lintas SMA kelas 12 terdapat 13 pengunjung dan terdapat kategorinya juga. Kemudian data ini tidak akan tampil semua. Data ini dibatasi hanya 10 data. Kemudian ketika ingin melihat data selanjutnya ada di page kedua yang terdapat di pagination ini. Kita lanjut ke page kedua. Baik. Di page kedua ternyata hanya ada satu item saja pada tahun 2025. Kita coba berganti tahun di 2024. Baik, di 2024 ternyata untuk judul model pengintegrasian pendidikan lalu lintas kelas 1 SD MI terdapat 28 pengunjung. Ini untuk kategori semua. Mari kita coba pada tahun 2025 yang terdapat kategori video edukasi. Video edukasi kita lihat. Baik, data yang tampil adalah hanya untuk video kategori video edukasi saja. Kemudian dari semua data tersebut kita dapat mengunduh per section ini. Kita coba pada pengunjung 5 tahun terakhir terlebih dahulu, kita unduh laporan yang dimana website akan mengirimkan file dan kita dapat membuka. eh, File ini berbentuk PDF dan bentuknya adalah sebuah laporan resmi yang dimana terdapat penjelasan dari PT Jasa Raja, Kantor Wilayah Utama DKI Jakarta, platform website edukasi lalu lintas. Ada alamat dan tanggal pada hari ini di mana laporan ini diunduh, yaitu 17 Mei 2025. Kemudian ada lampiran 1. Ada keperluan dari laporan tersebut adalah laporan statistik pengunjung platform 5 tahun terakhir seperti yang tadi kita download di sini. Kemudian laporan ini diberikan ke admin dengan penjelasan berikut. Per tahunnya datanya berbentuk tabel. Kemudian seperti itu. Kita lanjut ke laporan pengunjung bulanan pada tahun 2025. Baik, kita buka. Sama halnya untuk headernya sama, lalu tanggalnya pun tanggal hari ini, lalu ada halnya laporan pengunjung bulanan kategori tahun 2025 sesuai dengan tahun yang dipilih. Lalu ada beberapa datanya juga. Baik, sekian lanjut ke statistik. Kita coba untuk elektronik buku yang sedikit lebih banyak. Pada tahun 2025 kita coba unduh. Baik, data yang tampil adalah seperti ini. Kemudian kita juga dapat mengunduh keseluruhan laporan. Kita coba unduh keseluruhan yang dimana ketika kita buka terdapat 3 lampiran. Statistik dengan hal statistik pengunjung keseluruhan. Yang pertama ada statistik pengunjung 5 tahun terakhir, kedua ada statistik pengunjung 2025, yang ketiga ada statistik pengunjung item tahun
2025 dengan kategori elektronik buku. Baik, sekian untuk statistik pengunjung. Kita beralih ke halaman item. Pada halaman item, dashboard item ini terdapat total item buku yang ada di platform edukasi lalu lintas. Kemudian ada total item video yaitu ada 4. Lalu ada total keseluruhan item di mana kalau kita jumlahkan 17 dan 4 adalah 21. Kemudian kita juga dapat mencari buku dan di sini kita mempunyai 3 akses yaitu kita bisa lihat secara langsung seperti user, kita bisa edit item, kita bisa hapus item. Namun sebelum ke situ kita coba tambah item terlebih dahulu. Kemudian kita coba untuk tambah elektronik buku. Kita coba di sini kita sudah memiliki contoh buku yang akan kita upload, di mana eh, dengan judul modul pembelajaran lalu lintas tingkat SDM. Kita coba modul pembelajaran tingkat SDM, pembelajaran lalu lintas. Kemudian untuk tahun rilisnya yaitu eh, kita bisa lihat di sini 2020 2015, kita taruh dulu 2015. Kemudian untuk deskripsi buku kita bisa coba kita sedikit ambil dari kita ambil dari sini karena berbentuk PDF filenya, jadi dia akan langsung ke bawah gitu. Baik, cukup segitu saja. Kita coba terus dulu yang tidak terpakai. Kemudian kita bisa menambahkan kata kunci. Yang pertama kita coba SD. Kita bisa tekan enter untuk menambahkan atau kita tambahkan di sini. Nah, untuk kata kunci ini dimasukkan minimal 3. Kita coba selain itu ada kata kunci lalu lintas. Kemudian ada kecelakaan. Sudah 3. Kita coba tambahkan lagi pelajar. eh Kemudian ada pendidikan. Lalu kita coba tambahkan lagi usia dini. Nah, baik. Untuk kata kunci maksimalnya adalah 5. Kita tidak bisa menambahkan lebih dari 5. Kemudian di bawahnya kita akan diminta kita coba. Kita akan diminta di bawahnya untuk memasukkan file dari PDF yang kita akan upload. Untuk covernya dulu teman-teman, maaf. Diminta untuk cover dari yang akan kita upload nanti. Kita coba masukkan, udah ada di sini untuk previewnya. Selanjutnya ada diminta untuk file PDF-nya, kita buka. Kemudian jika datanya sudah lengkap, kita coba tambah. Akan muncul pop-up unduh dan muncul notifikasi buku berhasil ditambahkan. Oke, maka akan dia eh, kembali ke di sini sudah bertambah teman-teman. Kita coba cari dulu. Baik, sudah ada teman. Sudah masuk buku elektronik dengan judul Kode Pembelajaran Lalu Lintas Tingkat STMI tahun 2015. Kemudian kita coba ke edit item. Kita coba edit di judulnya, kita coba edit SDM.
Awalnya kita coba edit di 2016 untuk tes. Lalu ketika edit ini kita untuk make sure untuk memasukkan kembali cover dan eh, PDF yang akan kita gunakan. Kita coba simpan, lalu kita lihat lagi. Baik, sudah berubah SDNM dengan tahun 2016. Kemudian yang terakhir ada hapus item. Kita coba hapus item, dia akan memunculkan notifikasi untuk konfirmasi. Kita tekan cancel untuk membatalkan, lalu tekan OK untuk melanjutkan. Kita tekan OK, lalu akan muncul notifikasi buku elektronik berhasil dihapus. Kemudian kita coba tambahkan untuk video. Di sini saya sudah memiliki video edukasi yang gimana. Kita coba lihat. Kita coba masukkan buku ini dengan judul, ambil judulnya di sini. Coba lanjut untuk tahun rilisnya kita bisa lihat One Year Ago 2023 2020. Untuk deskripsinya kita bisa menunjukkannya di sini. Lanjut ada kata kunci. Kata kunci mungkin kita masukkan di edukasi, berkendara, berlalu lintas. Kemudian ada thumbnail atau cover. Kita sudah memiliki covernya, kita coba upload. Lalu URL videonya, URL video kita bisa ngambil langsung link video YouTube-nya, klik, lalu akan muncul previewnya secara langsung. Dan ini bisa kita play, teman-teman. Bisa play, lanjut. eh, kita coba untuk, jika datanya sudah lengkap, kita coba untuk tambahkan video edukasi. Sudah, video edukasi berhasil ditambahkan. Lalu akan refresh halamannya, kita lihat untuk video edukasi sudah tambah di sini. Video edukasi keselamatan berlalu lintas tahun 2023 dengan kategori video edukasi. Seperti itu. Untuk dashboard item. Selanjutnya ada dashboard request item. Dashboard request item ini dari request item yang ada pada halaman repository tadi, kita sudah coba memasukkan data, yaitu dengan judul keselamatan lalu lintas, kategori elektronik buku, nama pengirim adalah nama pengirim yang user yang sedang login, dikarenakan untuk mengakses halaman request item yang tadi, user yang belum login tidak akan bisa mengakses. Jadi harus melakukan login terlebih dahulu. Ketika proses request item ini dikirim, maka status yang pertama user dapatkan adalah diproses. Kemudian ada tombol edit di sini. Kita bisa coba kirim atau kita bisa tolak. Untuk kasus ini kita coba kirim. Baik, muncul notifikasi. Kemudian kita diarahkan ke tambah elektronik buku yang dimana sesuai dengan kategori yang tadi, yaitu elektronik buku. Kemudian status sudah berubah, berhasil dikirim. Bukan hanya itu, user juga akan mendapatkan notifikasi update status yang tadi. User akan mendapatkan notifikasi berupa email dengan bentuk email seperti ini. Ada button detail permintaan. Kita bisa lihat langsung diarahkan ke alamat. Kemudian untuk
Kita coba yang kedua, menolak request item. Baik, status sudah berubah, sudah masuk. Kita coba eh, masuk lagi. Ah, sudah masuk request item dengan tes di proses satu, diperbarui dengan status ditolak. Terus selanjutnya untuk yang ditolak kita juga bisa memproses eh, request-request yang sudah ditolak. Jadi kita klik proses, maka status akan berubah menjadi diproses, dan semua proses yang terjadi di sini akan mengirimkan email ke user yang melakukan request item tersebut. Baik, sekian untuk halaman dashboard request item. Selanjutnya ada halaman forum diskusi. Halaman forum diskusi sedikit mirip dengan request item, namun lebih detail. Di sini ada beberapa pertanyaan dari user-user yang sudah bertanya dengan status diproses, berhasil dikirim, dan ditolak. Kita coba lihat ada tanggalnya juga, ada nama pengirim juga. Kita lihat coba status. Uh, Baik, di sini di pop-up ini sudah tampil pertanyaannya, tanggal, nama pengirim. Kemudian kita bisa langsung masukkan jawaban. Kita tes jawaban, tes jawab. Kita coba kirim. Baik, data berhasil diperbarui. Sudah masuk, teman-teman. Kemudian akan melakukan refresh, yang dimana kita lihat di sini sudah masuk di email juga, teman. Kita sudah masuk email, email sudah masuk. Di sini sama, mirip-mirip. Permintaan Anda pada forum diskusi dengan pertanyaan bagaimana cara berkendara yang baik dan benar berhasil dikirim. Kita lihat di sini bagaimana berkendara yang baik dan benar berhasil dikirim. Kemudian eh, kita juga bisa menolak atau mengubah jawaban dari jawaban yang sudah dikirim. Kita coba eh, kita coba edit, tes, ubah jawaban. Coba jawaban. Data berhasil diperbarui. Lalu akan refresh, yang dimana akan mendapatkan email lagi user. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ditolak kita bisa memprosesnya kembali. Kita bisa mengirim jawaban atau memproses jawaban. Eh, untuk halaman dashboard admin seperti itu, jauh-jauh berbeda. Kemudian di sini juga ada di sidebar ada tampilan pengguna untuk mengarahkan ke tampilan pengguna dengan menggunakan akun admin. Kemudian kita coba menggunakan akun kita cobakan tamu terlebih dahulu ya. Kita coba tidak login dan kita akses halaman request item. Baik, tidak bisa, dia memerlukan akses sign in terlebih dahulu. Kita coba back. Eh, Forum diskusi kita coba tanya, dia akan membutuhkan akses login dulu. Kemudian detail item kita coba dia membutuhkan login dulu. Selanjutnya kita coba login sebagai user biasa. Untuk login admin dan login user itu di satu halaman yang sama, namun untuk admin dia memiliki eh, kategori khusus untuk dapat
mengakses dashboard admin tersebut. Kita coba, saya ingin menggunakan Google agar lebih cepat. Kita coba dengan akun lain. Ah, di sini sudah masuk. Saya beri nama akunnya sebagai testing dan di sini ada use. Ada emailnya, kemudian ada email, ada role-nya juga. Dan tidak ada dashboard admin di sini. Kita bisa langsung sign out dan kita coba masuk ke root yang tadi. Admin statistik, kita coba link yang tadi apakah bisa sebagai, nah, dia akan memunculkan pesan error, teman-teman. Pesan error ini tidak akan blank, namun tetap di halaman edukasi lalu lintas, namun memunculkan pesan error saja. Kemudian ups, Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini dan dikembalikan ke beranda. Baik, baik, sekian. eh, Kita coba sign out lagi. Eh, Sekian untuk pemaparan dari website presentation edukasi lalu lintas dalam memenuhi program keselamatan berkendara jasa marga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.